Halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya langsung ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, di media sosial ini sedang ramai banget. Heboh ini ya, dua teman kita ini, Menteri HAM Natalius Pigai dan Profesor Zainal Arifin Mohtar atau Uceng itu sedang melakukan tweet war. Apa ya, sekarang bukan tweet war ya, X war. Yang kemudian akhirnya saling tantang untuk debat terbuka live di televisi soal HAM. Apa yang mereka cari? Atau apa sebenarnya tepatnya yang terjadi? Ya, benar, Bung Hersu, ini berita yang sangat absurd. Dua orang pekerja HAM ingin debat di televisi. Yang satu adalah Menteri Hak Asasi Manusia, Saudara Pigai. Yang satu Profesor Hukum, yaitu Saudara Uceng. Dua-duanya teman saya. Lalu orang semua bertanya itu, kenapa itu, Rob? Ini debat yang paling absurd. Kalau Uceng debat sama Menteri Pertahanan, nah itu masuk akal. Kalau Pigai debat sama Menteri Dalam Negeri, nah itu masuk akal tuh. Ini dua orang yang betul-betul datang dari bis kota yang sama, bis HAM yang sama, itu mau debat tuh. Lalu siapa yang akan ditupikin orang tuh? Kan ini absurd. Jadi saya ingin ini bukan sudah dihindari, dihalangi aja, dibatalin tuh. Itu soal yang yaitu sensasinya akan lebih tinggi dari sekedar substansi. Karena sama-sama mengerti substansinya. Profesor Uceng pasti mengerti substansi bahkan filosofi dari hak asasi manusia. Pigai terlibat di dalam pembuatan regulasi untuk merawat penghormatan pada asasi manusia. Tuh saya tahu cara berpikir Pigai, saya tahu kapasitas intelektual Uceng. Jadi saya mengambil kesimpulan ini harus dihentikan tuh. Kenapa? Karena ada pihak ketiga nanti akan numpang untuk mengacak-acak masyarakat sipil tuh. Tentu akan ada yang tepuk tangan. Tapi apa artinya tepuk tangan? HAM itu dikerjain aja secara akademis, dikerjain secara regulasi. Jadi sebetulnya ini hanya sekedar upaya untuk mengisi kekosongan diskursus publik, tapi jangan pakai isu HAM itu. Jadi seolah-olah kalau Pigai yang menang, lalu HAM itu ditentukan oleh Pigai. Kalau Uceng yang menang, HAM itu ditentukan oleh Uceng tuh. Kan itu artinya akan ada pembelahan lagi tentang isu itu. Tapi kita tahu bahwa memang kebutuhan untuk menghasilkan pikiran yang bagus tentang HAM memerlukan diskusi, bahkan memerlukan debat, tapi bukan untuk dipamerkan di televisi itu. Jadi itu dasarnya. Jadi saya anggap teman saya berdua ini udah datang ke tempat gua aja nih. Ini gua bisa lihat gunung Salak di situ tuh, sambil kita ngomongin tentang sejarah hak asasi manusia, dasar-dasar kenapa dia mesti disebut universal, apa fondasi etis dari hak asasi manusia, kenapa negara selalu ingin mengendalikan manusia tuh, apa sebetulnya hakikat menjadi manusia di era post truth. Kan itu yang bisa kita percakapan. Udah datang ke tempat gua aja tuh buat ngomong tentang hak asasi manusia dan di dalam upaya untuk memperbaiki negeri ini. Jadi sekali lagi itu berita yang beredar di sosial media itu pasti kompor sama kompor. Jadi sekali lagi itu tidak bagus atau bahkan tidak bermutu secara akademis, karena debat itu debat yang akan membongkar seolah-olah kecerdasan dari dua pihak dan tidak bermutu secara kebijakan, karena kita lagi berupaya untuk membuat regulasi yang basisnya betul-betul adalah penghormatan terhadap asasi manusia tuh. Jadi itu Bung Hersu, komentar saya terhadap berita absurd itu. Saya memang membaca nih di media Menteri Hak Asasi Manusia Bro Pigai ini, yang dia katanya menilai ada pihak yang ingin meniadakan program makan bergizi gratis hingga koperasi merah putih, dan kata dia ini mereka yang melakukan itu ini juga ini melanggar HAM juga. Ini Pigai pada waktu itu ditanya oleh wartawan tentang ucapan atau pernyataan dari Ketua BEM UGM Tio Ardianto yang menyebutnya maling bergizi gratis, katanya begitu ya. Dan ini memang cukup mengejutkan pernyataan dia, apalagi dia kemudian melaporkan Presiden Prabowo ke UNICEF dan menyebutnya sebagai stupid presiden. Dan dia kan kemudian menerima teror, itu kemudian Pigai mengomentari seperti itu. Bahkan ketika Pigai menyampaikan itu, saya juga cukup terkejut karena kemudian Prof Mahfud MD yang langsung membalasnya bahwa yang mengelola MBG secara tidak profesional itu juga melanggar HAM. Jadi rame banget. Memang makin banyak isu tentang hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan yang terhalang karena kebijakan untuk melindungi hak memperoleh pendidikan
itu dipindahkan pada hak untuk memperoleh makan bergizi gratis. Di dalamnya ada problem, tapi problemnya problem regulasi itu, problemnya problem fokus, bukan problem mendasar di situ. Tetap pendidikan adalah hak dasar manusia itu, tetap kesehatan gizi itu adalah hak manusia itu. Jadi kita mau bicara tentang mengapa regulasi itu tiba-tiba pindah dari pendidikan pergi pada makan siang bergizi. Kan itu lebih mudah untuk kita bicarakan sebetulnya, karena ini soal policy. Lalu kita mungkin berpikir bahwa wah, itu ada persiapan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu di masa depan, karena itu feeding gizi itu mesti dimulai dari sekarang, dan intervensi negara ke dalam tubuh manusia itu harus menghasilkan sumber daya yang bermutu tuh. Tentu di situ ada masuk akalnya, tetapi ada masuk akal yang lain bahwa itu dengan sendirinya dikurangi hak rakyat untuk memperoleh pendidikan gratis kan. Nah, kalau itu didebatkan bagus tuh. Tetapi dua-duanya kan perspektifnya sama, yaitu berupaya untuk menghasilkan peradaban yang basisnya hak. Yaitu hak artinya menuntut bahwa yang dijanjikan oleh negara melalui konstitusi, yaitu pendidikan dan kesehatan, itu kan hak dasar manusia kan. Bahkan kalau kita baca konstitusi, presiden itu diperintahkan oleh konstitusi hanya untuk 2 hal. Yang lain boleh dia buat janji itu, tapi yang 2 hal ini harus dia penuhi. Satu adalah setiap presiden harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu artinya pendidikan first. Setiap presiden harus memelihara fakir miskin. Artinya tidak boleh ada orang yang jatuh sakit atau jatuh miskin kan. Dan dua perintah ini imperatif sifatnya tuh. Masalahnya anggarannya tidak mungkin dibagi secara bersamaan, kan mesti dicicil tuh. Apa pendidikan dulu baru makan siang bergizi, atau makan siang bergizi baru pendidikan? Kan itu debat teknis sebetulnya tuh. Lain kalau duit itu bisa diambil dari pohon aja. Jadi ada debat di situ. Nah, kalau itu yang didebatkan, nah itu masuk akal tuh. ICW mengkaji dengan bagus bahwa MBG itu di belakang desain itu ada pelanggaran hak asasi manusia, ada pelanggaran regulasi itu, karena tidak transparan, karena ternyata fasilitas yang tersedia itu tidak memenuhi standar dunia tentang gizi segala macam. Itu bagus didebatkan. Demikian sebaliknya tuh, kita bisa bayangkan bahwa kalangan istana akan mengambil isu itu untuk memperoleh popularitas. Tetapi kalau debat itu dibuat secara bermutu, orang akan lihat apa sebetulnya alasan Presiden Prabowo mengambil risiko dengan MBG yang bakal sampai 10 tahun ke depan, tetapi soal pendidikan terlantar tuh. Berarti mesti ada affirmative action pada pendidikan tuh, karena pendidikan memang jangka panjang akibatnya tuh. Kalau makan siang bergizi mungkin efeknya sampai 2029 aja untuk kepentingan konstituen. Nah, itu semua bisa didebatkan tuh. Tetapi soal HAM tidak bisa dihalangi orang untuk bicara sampai ke tingkat fondasional tuh, tentang sejarah HAM, tentang intellectual discourse on human rights. Itu sebetulnya yang membedakan antara diskusi kebijakan tentang HAM dan diskusi filosofis tentang fondasi HAM itu. Yang diskusi filosofis ya pasti nggak bisa di sosial media, karena yang memahami dasar-dasar fondasi itu juga kelompok yang betul-betul sangat terbatas. Soal HAM ini bagaimana gitu? Sebenarnya kita harus menempatkan ya, ini hak asasi manusia, karena banyak sekali pemerintah yang dengan alasan stabilitas nasional atau bahkan dibungkus dengan berbagai alasan yang terkesan mulia, saya kira termasuk MBG itu menyampingkan juga penegakan hak asasi manusia. Tapi kalau soal HAM, kalau soal MBG ini kan bukan hanya persoalan ini HAM ya, karena yang mulai menyeretnya ke HAM memang pigai. Ini kan yang dipersoalkan oleh banyak warga Indonesia itu kan ini adanya anggaran dari pendidikan yang dipakai oleh MBG, dan itu jumlahnya sangat besar. Nah, ini baru ada juga yang menyebut bahwa nah ini baru melanggar hak asasi manusia, juga melanggar konstitusi gitu. Ya, Bung Herso, saya bertahun-tahun mengajar filsafat hak asasi manusia di Universitas Indonesia. Saya bertahun-tahun aktif meneliti tentang hak asasi manusia di berbagai macam institusi, dari LBH sampai institusi pemerintah tuh, termasuk membantu Menteri HAM Pigai untuk focusing pada basis intelektual dan basis sejarah dan basis konseptual untuk membuat hukum hak asasi manusia. Saya ikut di Setara Institute,
bersama Gus dulu kita bikin itu macam-macam tuh. Jadi saya mengerti bahwa ada hal yang betul-betul ingin dipahami secara mendasar, dan ketika terjadi sedikit friksi di media massa antara kalangan akademisi dan kalangan pemerintah, lalu terjadi kegaduhan tuh. Nah, kegaduhan itu tidak boleh membuat orang merasa bahwa HAM ini nggak berguna atau nggak bermutu sehingga mesti didebatkan. HAM itu udah final, dia sifatnya universal, dia datang dari nature manusia untuk saling merawat kemerdekaan, untuk saling membantu membebaskan diri dari unnecessary condition of social problem itu. Jadi semua hal yang sebetulnya bersifat historis, bersifat filosofis itu udah dikaji dengan sempurna kan. Yang bermasalah adalah pilihan kebijakan, fokus kebijakannya apa itu. Jadi sekali lagi kita melihat percakapan HAM ini akan terus berlangsung karena tetap negara diminta untuk protect, apa istilahnya itu, respect, protect, dan satu lagi apa. Jadi sebetulnya sinyal-sinyal itu mulai kita pastikan bisa luntur kalau kita tidak jaga dengan bagus Kementerian HAM ini supaya fokus pada upaya hanya demi hak asasi manusia, bukan untuk politik hukum, politik HAM, politik ekonomi, tapi kita harus ngotot supaya hak asasi manusia itu jadi grammar di semua institusi itu, entah itu sipil, entah itu perusahaan, apalagi itu sekolah tuh. Dan dengan cara itu memudahkan bagi kita untuk mengukur seberapa kuat sebetulnya desakan publik, termasuk desakan akademis dari timnya Uceng, timnya Fitri Susanti itu, yang Ferry Amsari itu, yang kalangan akademis, berupaya untuk memastikan bahwa negara ini pada akhirnya akan dijaminkan kemerdekaan berpikirnya, akan dijaminkan kehidupan nilai demokrasinya bila hak asasi manusia jadi menu utama kita tuh, bahkan jadi sebetulnya jadi basis kita untuk menghitung semua undang-undang yang dibuat. Jadi sekali lagi hak asasi manusia itu dimaksudkan untuk fondasi berpikir tentang keadilan, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi itu intinya, dan perdebatan tentang hal itu tidak diperlukan, karena kalau mau debat itu habis-habisan datang ke universitas itu, karena di situ ada stok pengetahuan yang bisa diuji secara maksimal, bukan di dalam debat-debat talk show. Ya, salam buat Uceng dan Bro Pigai. Salam akal sehat. Salam akal sehat.